Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya adalah Usman Ismail. Saya mendapatkan bab keempat untuk mempresentasikan, yaitu teori paradigma Kuhn, yaitu dari buku Philosophy of Science karangan Andreas Beckholm. Selanjutnya, di sini langsung saja di teori paradigma Kuhn di bab keempat itu ada 3 pandangan yang berbeda tentang ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah positivisme dan rasionalisme kritis, yang mana di sini menekankan pentingnya kriteria yang jelas untuk menentukan apakah suatu penelitian ilmiah atau tidak. Yang kedua adalah pendekatan historis. Pendekatan historis itu lebih fokus pada bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dalam praktik dan sejarah. Yang ketiga adalah the structure of scientific revolutions. Di sini pendekatan yang terakhir ini dipelopori oleh Thomas S. Kuhn sendiri, seorang sejarawan ilmu pengetahuan terkenal, dalam bukunya yang berjudul The Structure of Science Revolutions. Kuhn mengusulkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak selalu berjalan linear, melainkan seringkali terjadi perubahan besar atau revolusi dalam cara kita memahami dunia. Di bab keempat ini, teori paradigma Kuhn akan dibagi menjadi 4, tetapi yang keempat kita akan coba memecah satu persatu. Yang pertama adalah dari ilmu pengetahuan normal ke revolusi ilmiah, teori paradigma Kuhn sendiri atau sebuah ringkasan. Yang ketiga, teori paradigma dalam praktik, dan yang keempat nanti ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya, dari ilmu pengetahuan normal ke revolusi ilmiah. Di sini ada diawali dari kriteria science. Kriteria science ini Kuhn berpendapat bahwa sulit untuk menentukan kriteria pasti yang membedakan sains dari non-sains. Namun kita bisa mengamati perkembangan sejarah ilmu pengetahuan untuk memahami proses tersebut. Yang kedua adalah paradigma. Paradigma menurut Kuhn memperkenalkan konsep paradigma untuk menjelaskan kerangka kerja atau model yang dianut oleh komunitas ilmiah dalam periode tertentu. Paradigma ini memberikan panduan bagi para ilmuwan dalam melakukan penelitian dan memecahkan masalah. Yang ketiga adalah revolusi ilmiah. Revolusi ilmiah ini, pergantian paradigma disebut sebagai revolusi ilmiah. Ketika sebuah paradigma yang dominan tidak lagi mampu menjelaskan fenomena alam yang baru ditemukan, maka akan muncul paradigma baru yang lebih komprehensif. Proses perkembangan ilmu pengetahuan menurut Kuhn. Yang pertama ada 6. Yang pertama adalah periode pra-paradigma. Periode pra-paradigma, pada periode ini terdapat banyak aliran pemikiran yang bersaing tentang alam semesta. Yang kedua adalah munculnya paradigma. Munculnya paradigma, salah satu aliran pemikiran berhasil mengatasi masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh aliran lainnya, sehingga menjadi paradigma yang dominan. Yang ketiga adalah sains normal. Paradigma yang dominan ini menjadi landasan bagi penelitian ilmiah dalam jangka waktu tertentu. Para ilmuwan pada periode ini akan fokus pada penyelesaian masalah-masalah yang sesuai dengan paradigma tersebut. Yang keempat, muncul anomali. Anomali, seiring berjalannya waktu akan muncul fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh paradigma yang ada. Fenomena ini disebut anomali. Yang kelima adalah krisis. Jika anomali semakin banyak dan tidak dapat diatasi, maka akan terjadi krisis pada paradigma yang ada. Yang 6 adalah revolusi ilmiah. Revolusi ilmiah, munculnya paradigma baru yang dapat menjelaskan anomali-anomali tersebut. Paradigma baru ini akan menggantikan paradigma lama.
Selanjutnya di sini paradigma. Paradigma itu apa? Paradigma adalah pola pikir atau kerangka kerja yang digunakan untuk memahami ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin. Menurut Kuhn, paradigma mencakup aturan, prinsip, dan nilai yang menyatukan komunitas ilmiah dalam memahami fenomena tertentu. Paradigma tidak hanya membantu ilmu mencapai tujuan, tetapi juga mempengaruhi cara ilmuwan memandang dan memecahkan masalah. Kenapa paradigma penting? Ilmu pengetahuan berkembang melalui pengetahuan paradigma yang disebut revolusi ilmiah. Dalam setiap revolusi, paradigma lama digantikan oleh paradigma baru yang memberi solusi lebih baik. Contohnya adalah bagaimana pandangan mengenai tata surya berubah dari geosentris ke heliosentris. Terus secara umum ada dua jenis paradigma. Paradigma dengan aturan jelas, matriks disiplin, dan paradigma yang sifatnya lebih terbuka. Contoh paradigma termasuk model atom Bohr, hukum, dan paradigma yang sifatnya lebih terbuka. Contoh paradigma tersebut model atom Bohr dalam fisika dan hukum Mendel dalam biologi. Studi mendalam tentang paradigma membantu memahami perubahan signifikan dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya di sini paradigma sebagai kerangka. Paradigma sebagai kerangka, paradigma memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi para ilmuwan dalam melakukan penelitian. Kerangka mencakup aturan-aturan, contoh-contoh, dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas ilmuwan dalam bidang tersebut. Ada konsensus. Konsensus ini paradigma menciptakan konsensus di antara para ilmuwan sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang sedang dikaji. Hal ini memungkinkan mereka untuk bekerja sama secara efisien. Terus ada selanjutnya tugas ilmu pengetahuan normal. Itu akan dibagi ilmu pengetahuan normal memiliki tiga utama, yaitu memperkuat dan mengembangkan paradigma yang sudah ada. Tugas ini mencakup kegiatan seperti mengurangi ambiguitas, meningkatkan akurasi pengukuran, menerapkan paradigma ke bidang baru. Terus ada batasan ilmu pengetahuan normal. Ilmu pengetahuan normal tidak berfokus pada menciptakan teori baru atau menolak paradigma yang ada. Sebaliknya, ilmu pengetahuan normal lebih berfokus pada penyesuaian masalah-masalah kecil dalam kerangka paradigma yang sudah diterima. Selanjutnya, di sini perubahan cara pandang. Nah, perubahan paradigma maksudnya ada perubahan cara pandang. Ketika terjadi pergantian paradigma, para ilmuwan akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka akan menemukan hal-hal baru dalam data yang sebelumnya dianggap biasa atau bahkan diabaikan. Seperti contoh gambar fast, di mana Kuhn menggunakan contoh gambar fast untuk menggambarkan fenomena ini. Dalam suatu pandangan, gambar tersebut terlihat sebagai sebuah fase. Namun dengan mengubah perspektif, kita bisa melihatnya sebagai dua wajah yang saling berhadapan. Hal ini menunjukkan bagaimana perubahan paradigma bisa mengubah cara kita memahami sesuatu. Proses tidak rasional, ya, proses intuitif. Di sini pergantian paradigma bukanlah proses yang sepenuhnya rasional. Seringkali para ilmuwan mengalami semacam pencerahan atau aha moment ketika menemukan cara pandang baru. Proses ini lebih bersifat intuitif daripada logis. Yang kepada dampak perubahan. Dampak perubahan paradigma, ketika paradigma berganti, banyak hal yang sebelumnya dianggap penting menjadi tidak relevan. Para ilmuwan harus belajar melihat dunia dengan cara yang baru, menggunakan instrumen yang sama dengan tujuan yang berbeda. Selanjutnya, pandangan Thomas Kuhn tentang pergeseran paradigma dalam ilmu pengetahuan. Kuhn berpendapat bahwa ketika terjadi pergeseran paradigma, ilmuwan akan melihat dunia secara berbeda, seolah-olah
melihat dunia wajah dalam satu gambar vas, namun ketika kritikus berpendapat bahwa pandangan Kuhn terlalu radikal dan menyederhanakan kompleksitas ilmu pengetahuan. Makanya ada yang pertama, ada pandangan yang kritik terhadap pandangan Kuhn. Yang pertama adalah relatif. Relatif ini adalah pandangan Kuhn dianggap terlalu relatif. Ia seolah menyiratkan bahwa semua paradigma sama-sama benar atau salah, sehingga tidak ada cara objektif untuk membandingkan kebenaran satu paradigma dengan paradigma lainnya. Yang namanya demarkasi. Demarkasi itu Kuhn tidak memberikan kriteria yang jelas untuk membedakan ilmu pengetahuan yang baik dengan yang buruk. Hal ini berbeda dengan pandangan Popper yang menekankan pentingnya falsifikasi sebagai kriteria pembatas. Terus ada perbedaan antara paradigma, melebih-lebihkan perbedaan paradigma. Kritikus berpendapat bahwa perbedaan antara paradigma tidak sedrastis yang digambarkan Kuhn. Ilmuwan dari berbagai paradigma seringkali menggunakan alat dan metode yang sama. Terus yang terakhir yaitu mengabaikan kumulativitas ilmu pengetahuan. Kuhn seolah menyiratkan bahwa ilmu pengetahuan tidak bersifat kumulatif. Artinya, penemuan-penemuan baru tidak selalu membangun atau penemuan sebelumnya. Selanjutnya, di sini ada perbedaan terhadap Kuhn. Yang tadi ada tadi yang sebelumnya tadi adalah yang sudah disampaikan adalah kritik terhadap Kuhn, yaitu ada relativitas, ada kurang demarkasi, terus yang selanjutnya perbedaan Kuhn, terus ada lagi yang sini pembelaan. Nah, ini pembelaan ini ada yang pertama adalah bukan relativis. Maksudnya meskipun demikian, Kuhn sendiri tidak menganggap dirinya seorang relativis. Ia berpendapat bahwa paradigma berbeda, namun terdapat nilai-nilai dan norma yang sama yang mengatur praktik ilmiah. Yang selanjutnya adalah perbedaan kualitatif. Kualitatif paradigma. Kuhn juga mengakui bahwa ada perbedaan kualitatif antara paradigma yang berbeda. Misalnya, fisika modern memiliki kemampuan yang jauh lebih besar dalam menjelaskan fenomena alam dibandingkan filsafat alam Aristoteles, yaitu praktik ilmiah. Yang terakhir yaitu Kuhn memfokus pada paradigma ilmu pengetahuan bekerja dalam praktik, bukan pada pertanyaan metafisik tentang kebenaran absolut, yang lebih tertarik pada pandangan komunitas ilmiah bekerja dan bagaimana paradigma membangun kerja mereka. Selanjutnya di sini ada teori paradigma Kuhn, yaitu bisa disebut yang kedua itu sebuah ringkasan. Poin-poin yang penting yang bisa dilihat dari sebuah ringkasan dari teori Kuhn, yang pertama adalah paradigma sebagai kerangka. Kuhn melihat ilmu pengetahuan sebagai aktivitas sosial di mana para ilmuwan berbagi suatu kerangka pemahaman bersama yang disebut paradigma. Paradigma ini mencakup aturan, teori, dan asumsi yang dianut oleh komunitas ilmiah dalam periode tertentu. Yang kedua adalah pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma tidak bersifat statis. Seiring waktu, anomali atau ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan dapat muncul dan menyebabkan krisis pada paradigma yang ada. Krisis ini dapat memicu pergeseran paradigma ke paradigma baru yang lebih sesuai dengan kenyataan. Yang selanjutnya ilmu pengetahuan normal. Diartikan dalam periode ini di mana suatu paradigma dominan, ilmuwan melakukan apa yang disebut sebagai ilmu pengetahuan normal. Ini berarti mereka bekerja dalam kerangka paradigma yang ada, mencari cara untuk memperkuat dan mengembangkannya. Selanjutnya revolusi ilmiah. Revolusi ilmiah, pergeseran paradigma merupakan suatu revolusi ilmiah. Ketika paradigma lama runtuh, para ilmuwan akan melihat dunia dengan cara yang baru dan membangun paradigma baru yang lebih sesuai dengan penemuan-penemuan baru. Perbedaan dengan positivisme dan Popper.
Kuhn berpendapat bahwa pandangannya berbeda dengan para filsuf seperti Popper yang menekankan para verifikasi dan falsifikasi. Kuhn lebih tertarik pada bagaimana ilmu pengetahuan bekerja dalam praktik daripada pada pertanyaan filosofis tentang perbedaan absolut. Teori paradigma praktik, paradigma dalam ilmu sosial, di mana sama seperti dalam ilmu alam, ilmu sosial juga memiliki paradigma yang berbeda-beda. Paradigma ini membentuk cara pandang dan pendekatan yang berbeda dalam memahami suatu fenomena. Yang selanjutnya adalah paradigma komunikasi. Dalam komunikasi terdapat dua paradigma utama, yaitu paradigma transmisi dan paradigma interaksi. Paradigma transmisi memandang komunikasi sebagai proses pengirim pesan dari satu pihak ke pihak lain, sementara paradigma interaksi melihat komunikasi sebagai proses sosial yang melibatkan penciptaan makna bersama. Selanjutnya adalah paradigma ekonomi. Dalam ekonomi terdapat paradigma neoklasik dan paradigma informasi. Paradigma neoklasik menekankan pada pasar bebas dan efisiensi, sementara paradigma informasi menekankan pada peran informasi dan ketidaksempurnaan informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, koeksistensi paradigma. Dalam ilmu sosial seringkali terdapat beberapa paradigma yang hidup berdampingan. Hal ini berbeda dengan ilmu alam, di mana biasanya hanya ada satu paradigma dominan dalam satu periode waktu tertentu. Penerapan teori paradigma Kuhn. Ada di sini adalah paradigma tentang paradigma tanggung jawab sosial. Sebagai alternatif, teks mengusulkan paradigma tanggung jawab sosial yang lebih menekankan pada keseimbangan antara keuntungan ekonomi dengan kepentingan sosial dan lingkungan. Selanjutnya adalah paradigma dalam membentuk pertanyaan penelitian. Bentuk pertanyaan penelitian, paradigma tidak hanya memberikan jawaban tapi juga membentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam suatu bidang ilmu. Paradigma yang berbeda akan menghasilkan pertanyaan penelitian yang berbeda pula. Pentingnya kesadaran paradigma. Paradigma membentuk cara kita melihat dunia dan masalah di dalamnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari paradigma yang kita gunakan agar kita dapat melakukan refleksi kritis terhadap paradigma tersebut. Itu yang keempat adalah pertanyaan. Mohon maaf, pertanyaannya itu kalau dalam buku ada beberapa, tidak saya sampaikan. Terus yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan, teori paradigma Kuhn memberikan konstruksi yang signifikan dalam memahami bagaimana ilmu pengetahuan berkembang. Teori ini membantu kita melihat bahwa ilmu pengetahuan bukanlah kumpulan fakta yang statis, tetapi merupakan proses yang dinamis dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan historis. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Terima kasih dari kami presentasi. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.